Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Baik, di materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari studi politik luar negeri itu sendiri. Pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri pada dasarnya merupakan action theory atau kebijaksanaan suatu negara yang ditunjukkan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional. Menurut Abu Bakar Ebihara, sulit membuat definisi yang lengkap tentang politik luar negeri itu sendiri, tetapi secara umum bisa dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara atas komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri atau yang disingkat sebagai PLN menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Fokus utama kajian APLN ini atau politik luar negeri ini adalah tindakan untuk memperhatikan intens atau yang dimaksud dengan pernyataan dan tindakan aktor yang diarahkan pada dunia eksternal dan respon dari aktor-aktor lain terhadap intensi. Pernyataan dan tindakan ini dikatakan oleh Gerner tahun 1995. Tidak seperti politik dalam negeri, para pembuat keputusan PLN biasanya mempunyai sedikit kontrol terhadap situasi dan pengetahuan mereka juga sangat terbatas. Baik, sekarang masuk pada materi kedua mengenai politik luar negeri sebagai unit analisis. Terdapat dua peringkat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang harus diamati, yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis merupakan sesuatu yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan. Dengan kata lain, unit analisis ini bisa juga disebut sebagai variable dependent, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sementara itu, unit eksplanasi merupakan sesuatu yang dampaknya terhadap unit analisis hendak diamati. Untuk itu, unit eksplanasi ini bisa juga disebut sebagai variabel independen, yaitu variabel yang keberadaannya mempengaruhi variabel dependen tadi. Nah, dalam sebuah negara, untuk menganalisis sebuah kebijakan luar negeri dan segala yang berkaitan dengan kebijakan, sangat sulit untuk menentukan secara integral apakah kebijakan tersebut hanya berorientasi negara atau tidak, namun harus dilihat menggunakan unit-unit tertentu atau level of analysis dan tentunya dengan menggunakan kacamata yang ada, yakni teori-teori yang relevan. Negara dalam melakukan aktivitasnya tentu saja menggunakan kebijakan luar negeri untuk merespon fenomena yang terjadi. Untuk melakukan pemetaan terhadap kebijakan luar negeri, perlu adanya sebuah studi mengenai kebijakan luar negeri. Studi kebijakan luar negeri berusaha untuk memahami aksi negara secara khusus dan perilakunya kepada negara lain dan lingkungan internasional secara umum, ditambah lagi memberikan beberapa alternatif kepada pembuat keputusan dalam merespon fenomena dalam lingkup internasional. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan tentang kerangka teoritis dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Menurut kerangka teoris dicatat oleh Leon Jensen pada 1982 memaparkan 5 model dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri itu sendiri. Yang pertama, model strategis atau rasional. Pendekatan ini sering digunakan oleh sejarawan diplomatik untuk menggambarkan interaksi politik luar negeri berbagai negara
atau tindakan para pemimpin negara-negara itu dalam merespon negara lainnya. Negara dan pengambil keputusan dipandang sebagai aktor terpencil yang memaksimalkan tujuannya dalam politik global. Pendekatan ini memiliki kelemahan dalam asumsi kalkulasi rasional yang dilakukan para pengambil kebijakan dalam situasi ideal yang jarang terjadi. Dengan kata lain, apa yang disebut rasional oleh peneliti sering dianggap rasional oleh yang lainnya. Bahkan ada kelemahan lainnya bahwa model seperti ini menyandarkan pada intuisi dan observasi. Lalu yang kedua ada model pengambilan keputusan. Model ini, kerangka analisa ini adalah menurutnya Richard C. Sander, H. Y. Burke, and Burton Sapin. Mereka menggambarkan modelnya dalam kerangka yang kompleks dengan meneropong jauh ke dalam kotak hitam pengambilan kebijakan luar negeri. Salah satu keuntungan pendekatan ini yakni membawa dimensi manusia ke dalam proses politik luar negeri secara lebih efektif. Lalu yang ketiga ada model politik birokratik. Nah, pendekatan ini menekankan pada peran yang dimainkan birokrasi yang terlibat dalam proses politik luar negeri. Menurut Johnson, karena peralihan dan signifikan dalam pemerintahan dan partai-partai politik di banyak negara, maka politik luar negeri tergantung pada pelayanan pegawai negeri yang lebih permanen untuk informasi dan nasihat. Oleh sebab itu, birokrasi termasuk di jajaran Departemen Luar Negeri mampu mempengaruhi pembentukan politik luar negeri. Namun demikian, peran birokrasi ini tak bisa dibesar-besarkan karena keterbatasan pengaruhnya. Lalu yang keempat, ada model adaptif. Pendekatan ini menekankan pada anggapan bahwa perilaku politik luar negeri semestinya difokuskan pada bagaimana negara merespon hambatan dan peluang yang tersedia dalam lingkungan internasional. Disinilah pilihan politik luar negeri tidak dalam kondisi terbatas namun sangat terbuka terhadap segala pilihan. Lalu yang terakhir, yang kelima, disebut Jensen sebagai pengambilan keputusan tambahan. Karena adanya ketidakpastian dan tidak lengkapnya informasi dalam masalah-masalah internasional. Di samping banyaknya aktor-aktor publik dan privat yang terkait dengan isu-isu politik luar negeri, maka keputusan tak bisa dibuat dalam pengertian kalkulasi rasional komprehensif. Baiklah, sekian.